Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 4 kelas B6 akan menjelaskan tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pada kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, pengertian disiplin pegawai, yang kedua, kewajiban PNS, yang ketiga, larangan PNS, yang keempat, faktor yang mempengaruhi disiplin, yang kelima, indikator kedisiplinan, yang keenam, hukuman disiplin ringan, materi ketujuh, hukuman disiplin sedang, kedelapan, hukuman disiplin berat, dan materi terakhir yaitu hambatan disiplin. Disiplin pegawai negeri sipil adalah suatu kesanggupan seorang pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Kewajiban PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN menyebutkan pada pasal 2, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan. Kewajiban PNS diatur pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yakni yang pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rasa jabatan dan hanya dapat mengemukakan rasa jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut kewajiban-kewajiban PNS yang juga harus ditaati. Selanjutnya adalah larangan bagi pegawai negeri sipil. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, pada pasal kelima disebutkan ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai negeri sipil. Hal ini mencakup kepada 5 hal. Yang pertama, menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, bekerja pada pihak asing atau negara lain, mulai dari perusahaan asing, konsultan asing, dan lain-lain, tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian. Yang ketiga, meminta atau menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan. Yang keempat, melakukan kegiatan yang merugikan negara, seperti pungutan, penggelapan dana, dan barang milik negara. Dan yang kelima, memberikan dukungan atau berpihak kepada satu calon dalam pemilihan umum. Dan berikut ini adalah beberapa larangan yang tercantum pada pasal kelima pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Menurut Simodimejo, ada 7 faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan pegawai. Yang pertama yaitu besar kecilnya kompensasi. Yang kedua yaitu ada tidaknya keteladanan pimpinan. Yang ketiga yaitu ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Yang keempat yaitu keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Yang kelima, ada tidaknya pengawasan dari pimpinan. Yang keenam, ada tidaknya pemberian perhatian kepada karyawan. Dan yang ketujuh yaitu diciptakannya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung disiplin. Itulah 7 faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan dari pegawai. Selanjutnya, indikator disiplin pegawai. Seorang pegawai dapat dikatakan disiplin. Ini ada beberapa indikator yang disampaikan oleh Sujono, bahwa pegawai yang dapat dikatakan disiplin itu yang pertama adalah ketepatan waktu, yaitu pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib, dan teratur, sehingga segala aktivitas kerja di dalam kantor dapat berjalan semaksimal mungkin. Yang kedua, kesetiaan atau patuh pada peraturan yang ada, di mana peraturan maupun tata tertib yang tertulis ataupun tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai dengan baik.
Untuk itu dibutuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Yang ketiga, penggunaan perlengkapan atau peralatan kantor, yaitu sikap hati-hati dalam menggunakan perlengkapan atau peralatan kantor dengan menunjukkan bahwa pegawai memiliki disiplin kerja yang baik, sehingga peralatan kantor yang digunakan dapat terhindar dari kerusakan bahkan terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kehadiran, yaitu seseorang dijadwalkan untuk bekerja harus tepat waktu, hadir tepat pada waktunya tanpa ada alasan apapun. Hukuman disiplin ringan. Hukuman disiplin ringan ada 3. Yang pertama, teguran secara lisan. Yang kedua, teguran secara tertulis. Dan yang ketiga, pernyataan tidak puas secara tertulis. Contoh dari hukuman disiplin ringan ini saat pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan. 5 hari tidak masuk kerja tanpa alasan akan mendapatkan teguran secara lisan. 6-10 hari akan mendapatkan teguran secara tertulis. Dan yang terakhir 11-15 hari akan mendapatkan teguran pernyataan tidak puas secara tertulis. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukuman disiplin sedang bagi pegawai negeri sipil. Hukuman disiplin sedang bagi pegawai negeri sipil terdiri atas 3. Yang pertama adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Selanjutnya adalah hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf B PP 94 tahun 2021 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: A. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. B. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. C. Menaati ketentuan peraturan dan perundang-undangan. D. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. E. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. F. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf B dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan: A. Menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS, menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan. B. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan. D. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal-hal yang membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan. E. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf F berupa 1. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 sampai dengan 13 hari kerja dalam 1 tahun. Yang kedua adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 sampai dengan 16 hari kerja dalam 1 tahun. Dan yang ketiga adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai dengan 20 tahun hari kerja dalam 1 tahun. G. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Dan H. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Baiklah, itulah beberapa ketentuan dari pelanggaran disiplin ASN sedang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukuman disiplin berat bagi ASN yang melanggar Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021 mengenai disiplin PNS. Mengenai pelanggaran hukuman disiplin berat, yang pertama itu adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 21 sampai dengan 24 hari secara kumulatif dalam 1 tahun. Yang kedua adalah pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana bagi PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai dengan 27 hari dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah pemberhentian dengan hormat bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 28 hari atau lebih dalam 1 tahun. Hal ini juga berlaku bagi PNS yang tidak
1 tahun. Dia juga akan diberhentikan dengan secara terhormat, tidak atas permintaannya sendiri. Hambatan disiplin pegawai. Yang pertama, tingginya angka kemangkiran pegawai. Kedua, sering terlambatnya pegawai masuk kantor. Yang ketiga, menurunnya semangat dan gairah kerja. Yang keempat, berkembangnya rasa tidak puas, saling curiga, dan saling melempar tanggung jawab. Yang kelima, penyelesaian pekerjaan yang lambat karena satu pegawai lebih sering mengobrol daripada bekerja. Yang keenam, tidak terlaksanya supervise dan pengawasan yang melekat dari atasan yang baik. Kemudian yang terakhir, sering terjadinya konflik antar pegawai dan pimpinan di perusahaan.